Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya tentunya, sahabat generasi muda Indonesia yang dari Sabang sampai Merauke tentunya. Sebuah kebahagiaan, lagi-lagi saya sampaikan, bahagia yang sangat luar biasa. Apa? Inilah pembukanya ilmu dunia, yaitu kita hari pas Indonesia itu merayakan Hari Guru. Hari Guru, sebuah hari yang sangat luar biasa untuk masa depan kita generasi muda tentunya. Dan alhamdulillah tadi kita bersama-sama telah hadir narasumber dalam Hari Guru ini di podcast SMP 63, yaitu Kepala Kesatuan Pendidikan Dasar Kecamatan Tambora, Pak Oman tadi udah hadir, dan beliaunya lah yang melaunching pertama podcast 63 ini. Dan sekarang hadir di hadapan saya tentunya beliau ini dan ibu yang luar biasa yang cantik ini. Ibu budaya mana nih ininya ya? Budaya Batak. Oh, budaya Batak. Ya, di sini hadir bareng kita tentunya pengen ngobrol-ngobrol itu Pak Dr. Andes Nur Samsi. Beliau ini salah satu penggeraknya ya, penggerak untuk menuju visi yang tadi Ibu sampaikan, itu visinya adalah gemilang, generasi emas menuju insan yang cemerlang tentunya. Ini adalah salah satunya yang disampaikan Ibu tadi. Ibu memiliki tim-tim inti di 63 untuk menuju generasi ini tentunya. Di sampingnya juga ada sebagai figur, karena guru Bu Kepala Sekolah tadi ingin menyampaikan bahwa guru 63 adalah sebagai profilnya, sebagai modelnya untuk dicontoh daripada murid-muridnya atau peserta didik. Nah, pada kesempatan kali ini tentunya selama ini kita itu sering diberikan wejangan ya ilmu-ilmu oleh beliau. Tapi hari ini kita akan belajar mengorek nih mewawancarai beliau-beliau ini nih. Apa sih suka dukanya, mulai kapan sih mengajar di SMP 63, apa sih resep untuk menuju visi misi yang dicanangkan Ibu Lilis ini, yaitu generasi muda yang cemerlang tentunya. Silakan diperkenalkan Pak, monggo. Baik, terima kasih kepada Om Fajri. Iya, pemilik podcast ini. Terima kasih sudah bisa dikasih kesempatan untuk mendaksana di podcast ya 63 ini. Mudah-mudahan ini sebuah awal yang baik kaitannya dengan menuju visi dari 63 generasi emas menuju insan yang cemerlang. Perkenalkan, saya Nur Samsi, guru mata pelajaran bahasa Inggris sekaligus juga sebagai staf kesiswaan di SMP Negeri 63 Jakarta. Mulai bertugas di satuan pendidikan ini mulai April 2014 sampai dengan saat ini. Yang terakhir yang kita ingin sampaikan adalah 63 akan menjadi prototipe sekolah percontohan tidak hanya di Tambora tapi juga Jakarta Barat, mudah-mudahan sampai ke provinsi dan nasional. Kita akan memulai dalam beberapa saat ke depan ini sudah menggagas sebuah semacam organisasi underbow dari kegiatan ekstrakurikuler di SMP Negeri 63, yaitu kegiatan ekskulnya bernama Desain Komunikasi Visual. Salah satu di antaranya yang para pemirsa saya saksikan adalah sebuah podcast, bentuk lain dari upaya kita untuk mendigitalisasi proses pembelajaran. Nah, ini sebuah proses yang mungkin akan kita awali dan saya berterima kasih, apresiasi penuh kepada Om Fajri serta kawan-kawan yang sudah menyelenggarakan podcast ini. Mudah-mudahan kita bisa bersinergis. Upayanya adalah untuk bisa membuat visi dan misi dari SMP Negeri 63 dengan slogan generasi emas menuju insan cemerlang ini bisa terrealisasi dalam waktu beberapa tahun ke depan. Mungkin itu saja. Sekedar perkenalan dari saya. Oke, terima kasih Pak Nur Samsi. Tentunya banyak banget. Beliaunya ini udah dari
2014 tentunya di sini. Beliaunya malah pendidikan apa namanya? Guru bahasa Inggris tentunya. Tapi beliaunya juga dikenal di sini dengan dengan sebutan Pak Ustadz. Kalau tidak salah beliaunya ini juga salah satu alumni daripada Pondok Pesantren Asidikiyah. Betul ya Pak? Betul. Itu mungkin Alumni pesantren Asidikiyah tahun 1995. oh 1995. Murabi kita baru haul akbar yang kedua, almarhumlah Dr. K. Haji Nur Muhammad Iskandar SK. Salam buat alumni Asidikiyah dimanapun berada. Podcast kita ternyata bisa menjangkau ke semua kawasan, semua kalangan. Iya, terima kasih banget nih. Nanti pasti saya yakin pasti teman-teman maupun alumni Asidikiyah di sana tentunya akan ya merespon, wah ini sebuah kebahagiaan juga. Ternyata salah satu alumninya Asidikiyah Kebonjeruk ya. Betul. Di Kebonjeruk ada di SMP 63 dan jadi tim intinya tentunya. Oke, kita kedatangan dari Batak sana. Jauh dari Batak. Dari Batak. Hari ini di hari guru ini di saat upacara saya lihat tadi itu beliau ini yang paling nyentrik. Cetar membahana. Trending top hari ini. Iya. Itu makanya Dengan aduh budaya Batak. ternyata luar biasa. Iya. Ibu siapakah? Kita pengen kenal nih. Iya, terima kasih untuk Pak Fajri. Perkenalkan, Agak dekat rumah ya. nama saya Rosmei Pardonsi. Ya, sudah sedikit lama lah mengajar di SMP 63. Perasaan kita sebagai guru ya melihat anak-anaknya mengantarkan kesuksesan. Ya, tapi di samping itu melihat anak-anak itu tidak semata-mata memahami materi dan nilai, tetapi bagaimana kesuksesan mereka di masa yang depan. Jadi kita sebagai guru bahagia, senang, bangga dan selalu bersyukur. Ya, garda terdepan yang paling bersyukur itu kalau melihat anaknya sukses mungkin adalah guru. Ya, itulah hadiah terbesar untuk guru. Tidak yang lain. Hadiah terbesar untuk Bapak Ibu guru adalah melihat anak-anaknya sukses. Tentunya di mana? Walaupun banyak suka duka yang harus kita jalani, ada emosi, ada marah, tapi di samping itu ada tawa. Pas hari ini hari guru, anak-anak senang. Oh iya nih. Kaget sekali. Waduh luar biasa nih. Terima kasih. Ada subhanallah. Terima kasih, aduh. Terima kasih. Happy Teacher Day. Iya. Jadi ikut terharu nih. Iya. Ya guys, ini adalah hari nasional. Oke, kita apresiasi karena tahu-tahu ada surprise dari Ajeng Iya. Indonesia. Dia ini Jujur saya nyampe terharu Pak Ustadz ya. Tadi saya juga sangat terharu. Saya menangis tadi ya Pak Ustadz. Iya, Waktu menyanyikan lagu pastilah. Hari Guru. siapapun yang akan Iya. mengalami momen seperti ini pasti akan apa ya? Gak terasa air mata saya Ya, mengalir. sudah sedang gitu loh, Mek. Sudah sedang ya. Sampai Karena tadi kata anak gini, Ibu, saya jadi terinspirasi jadi guru matematika gitu. waduh. Kan saya jadi Luar padahal- biasa. padahal Itu dia. Luar biasa, Saya luar jalan. biasa. Mana Itu tepuk dia. tangannya. Ibu, saya mau jadi guru deh. Iya. Jadi guru. Karena- Saya guru matematika. Betul. Iya. The great teacher thinks ideas, not people. Apa tuh? Jadi kalau kata orang seberang sana itu katanya, guru yang hebat, guru yang besar, guru dengan nama baik, itu adalah yang berbicara tentang ide gagasan, bukan berbicara tentang orang per orang. Jadi kita hindarkan gibah ya guys. Benar. Karena efek gibah belum tentu yang lain akan mendengarkan. Iya benar. Makanya nanti ketika great ideas ketika great teacher itu think ideas, maka nanti akan ada guru yang dahsyat, guru yang hebat, sekolah pun akan bermartabat. Oh iya. Dan terima kasih juga untuk Bu Lilis loh Iya. yang selalu Pasti. memberikan katanya Pasti. guru matematika harus menjadi role model
model. Betul. Ya, benar-benar. Apalagi sekarang kalau dari peraturan yang terbaru itu kan harus ada jadi guru yang bergerak. Wah, Iya, meskipun kita belum ada yang jadi guru penggerak, tapi kita sudah bergerak Iya, itu dulu. betul. Jadi minimal begini, kita jadi pelopor bukan pengekor ya. Betul. tentunya. Kita akan Iya. jadi pelopor, Iya, bukan pendobrak pengekor. bukan perusak tentunya. Betul. Emang benar, apalagi dari visi pendidikan DKI Jakarta itu kan pendidikan yang tuntas, apa tadi ya, ada berkeadilan tentunya, tuntas, berkualitas dan berkeadilan. Itu luar biasa, itu sangat nyambung dengan tadi tim-tim inti itu daripada SMP 63 yang menuju visinya itu generasi emas ya, generasi insan emas, yang cemerlang atau generasi Mas menuju insan yang cemerlang. Tentunya ini sangat pas dan nyambung. Tentunya salah satu guru penggeraknya adalah beliau, dan salah satu Bu Mai ini juga jadi role modelnya ya. Sampai hari ini. Kalau Pak Juri tahu, Bu Mai itu kalau pembelajaran itu punya kitab sucinya. Bukunya itu tebal, isinya itu rumus-rumus. Betul betul? Iya, sampai sekarang saya masih ada. Meskipun saya berbeda mata pelajaran di seberang MGMP sebelah sana, saya tahu ternyata Bu Mai itu punya kitab sucinya. Bukunya tebal itu. Sampai-sampai mohon maaf alumni-alumni itu masih terpesona dengan buku yang dibuat oleh Bu Mai. Mungkin kalau sekarang itu namanya diktat gitu. Kalau kata dosen itu namanya diktat. Iya. Masih sekarang masih ada kan Bu Mai? Masih. Tuh. Kan? Makanya tadi saya begini, saya tadi ya heran, terharu ada anak itu yang memiliki cita-cita ke guru matematika. Iya, Saya pengen jadi guru matematika. Saya terinspirasi dengan Bu Mai gitu. Iya. Padahal katanya banyak kan matematika dan bahasa Inggris itu menjadi momok. benar. Ya ini Eh, sekarang itu matematika dan bahasa Inggris sudah menjadi momok, tidak menjadi momok lagi, Iya. jadi mimik. Karena Soalnya sudah tidak ada UMBK lagi. Gitu. Mereka santuy. Gitu. mungkin satu adalah peranan daripada guru ya. Iya. Guru itu bukan hanya sebagai pengajar, tapi benar-benar digugu dan ditiru. Iya, Salah satunya benar. Bu Mai. Tahu nggak Pak Bajri? Anak murid itu selalu lihat dari bawah sampai atas. Nomor sepatunya aja, merek sepatu guru aja tahu. Iya, Itu luar tahu biasa. sekali. Guru aja yang dipakai guru tahu. Itulah Iya. anak murid ini. Hebat ya. Iya. Mudah-mudahan pas guru beli baru itu labelnya dicoba dulu. Pokoknya harganya juga ketahuan. Itu bahaya juga itu. Karena kita guru sebagai role model untuk anak supaya guru itu meniru gurunya bersikap berpakaian sopan, rapi dan bersih. Ya, Iya, tentu. kita pokoknya berusaha di SMP Negeri 63 ini sudah banyak yang digagas oleh Ibu Lilis Iya. sebagai pimpinan kami. Kami berusaha menjadi sekolah yang ramah anak. Iya. Baru kemarin di launching, kita berusaha untuk tidak ada upaya bully membuli, Iya, betul. kemudian tidak ada tindak kekerasan, dan juga tidak ada lagi di antara semua warga sekolah di SMP Negeri 63 ini yang terlibat dengan tindak tawuran. Semua kita sudah berusaha dari semua sisi ya. Bahkan saya pun termasuk dikasih amanah sama Bu Lili sebagai ketua tim sekolah kolaborasi. Jadi salah satu di antaranya kita punya program untuk membuat satgas, satuan tugas bersama nih, di antara semua sekolah khususnya yang ada di jenjang sekolah menengah pertama itu, baik negeri maupun swasta yang berdekatan domisilinya, yurisdiksinya, untuk saling bahu membahu, saling bekerja sama, memberikan informasi, sharing, bukan hanya di bidang kesiswaan tapi juga kurikulum dan lain sebagainya, utamanya untuk menjaga putra-putri kita ini yang menjadi peserta didik di jenjang SMP baik negeri maupun swasta tidak terlibat dalam tindak kekerasan dan korban tawuran. Kurang lebih seperti itu. Jadi karena kita berusaha untuk menjadi apa ya, guru ini kan profesi yang mulia ya Bu Mai ya. Iya betul. Setuju. Kita diajarkan oleh guru-guru kita sebagai guru, kita diajarkan juga oleh guru-guru kita. Guru itu mengajar, bukan menghajar. Guru itu mendidik, bukan menghardik. Guru itu mengayomi, bukan menghakimi. Jadi prinsip-prinsip dasar ini yang suka atau tidak suka, lambat laun kita akan berusaha untuk memberikan pencerahan lah kepada putra-putri kita nih peserta didik di SMP Negeri 63. Ya, makanya begini Tat. Jadi ngomong Pak Ustadz. Iya. Tadinya mau disembunyikan itu identitasnya. Jadi begini,
Tapi memang benar ya. Sekarang itu kalau kita bicara dengan bicara di hari guru ini ya, tentunya apa sih, ada pandangan begini, guru pasti melekat, makanya ada hari guru, bukan hari pengajar. Apa sih bedanya pengajar dan seorang guru tentunya? Menurut Pak Ustadz gimana nih? Menurut Pak Samsi? Sebenarnya untuk guru itu saya hanya ada dua hal lah yang paling penting diajarkan oleh guru-guru saya, terutama ya almarhum Dr. Ki Haji Muhammad Iskandar SI. Ada dua item, dua terminologi yang mesti dipahami oleh seorang guru. Kalau yang banyak kita dengar itu kan guru itu kan digugu dan ditiru. Ya, itu sebagai jargon buat kita semua guru di seluruh Indonesia, bahkan dunia. Tetapi yang ingin saya sampaikan itu, ternyata di dunia pendidikan ini kita mengenal dua hal. Ada konsep mengajar, ada mendidik. Jadi harus dibedakan antara mengajar dan mendidik. Mengajar itu memang hanya terbatas sekedar untuk transfer. Jadi proses transformasi ilmu dari seorang guru kepada muridnya, dari seorang pendidik kepada anak didiknya. Tetapi mendidik itu lebih jauh daripada sekedar mengajar. Karena ketika kita berbicara tentang mendidik, maka kita akan memposisikan diri, seorang guru memposisikan diri sebagai role model. Kita harus memberikan contoh. Jadi alangkah amat sangat naif ketika guru mengajarkan, mohon maaf, contohnya misalnya di bidang mata pelajaran pendidikan agama, mengajarkan anak, menyuruh anaknya untuk sholat, tapi ternyata gurunya nggak sholat. Nah itu kan, Nah, seperti itu contohnya. Di mengajarkan anak-anak supaya tidak merokok, tapi ternyata gurunya merokok. Nah, terlepas itu masalah pilihan. Ada di antara kita mungkin yang mengambil pilihan untuk merokok dan lain sebagainya. Tapi paling tidak mendidik itu kan punya spektrum yang lebih luas. Nah, ketika bicara tentang mendidik, maka semua hal yang terkait dengan dunia pendidikan, kaitannya dengan psikologisnya, ekonomisnya, kemudian kalau kita berbicara di SMP Negeri 63 ini kaitan dengan kajian sosiologisnya, demografisnya, karena kita termasuk di antaranya adalah sekolah di tengah-tengah kawasan padat penduduk. Otomatis kalau bekal guru dalam hal mendidik itu masih kurang, dia tidak bisa membedakan satu anak yang mungkin dianggap sebagai troublemaker itu apakah benar-benar dia troublemaker atau tidak. Kita berusaha untuk jargon sekolah ramah anak ini benar-benar diupayakan dalam aplikasi pendidikan setiap hari ini di SMP Negeri 63. Jadi tidak hanya yang tadi saya bicara, guru itu mengayomi, bukan menghakimi. Ketika bertemu dengan sosok atau figur anak didik yang mungkin dianggap sebagai troublemaker, itu kan proses penghakiman. Kita harus flashback dulu nih, kita cari dulu, kita tracing dulu nih, mereka atau waktu-waktu seperti itu menjadi troublemaker dalam tanda petik itu gara-garanya apa, latar belakangnya seperti apa. Nah disitulah fungsi kita sebagai guru, bukan hanya mengajar dan juga mendidik. Silakan dulu, Mbak. Dan guru itu mengajar dengan hati, guru itu mengajar dengan hati, touch by heart, hati dan memberikan motivasi yang baik untuk anak-anak. Itu tambahannya. Jadi begini Pak Bu Mai, ada sebuah tuntunan atau moto dari seorang kiai. Kalau nggak salah saya pernah membaca itu kiai yang dari Maimun Jubair itu, ajarkanlah ilmu yang kamu ketahui, dan jangan pengen menjadikan sesuatu murid itu menjadi sesuatu, karena itu akan mengurangi rasa keikhlasan kita tentu. Itu kata-kata yang bijak luar biasa. Apa yang tahu guru itu semua ditumpahkan untuk anak muridnya. Iya. Makanya kayak bener tadi Bu Mai sebagai role modelnya, sampai sepatunya aja tahu. Nomornya itu sampai tahu gitu loh. Semua di 63 ini luar biasa. Kita melihat guru itu ya benar-benar udah, kalau falsafahnya orang Jawa, ingarso sungkulodo, ingmat jumanggun karso tuturi handayani. Tentunya sebuah kebahagiaan
mudah-mudahan ya Pak Ustadz Bumai ini menjadi benar-benar menjadi seorang guru Amin. yang senantiasa ilmunya dibawa sampai di kubur nanti tentunya ke depan. Dan Bapak Ibu guru mudah-mudahan di hari yang bahagia selalu mendapatkan sebuah keberkahan, sehat selalu, dan terima kasih tentunya kita dari tim Podcast 63 sekali lagi mengucapkan selamat Hari Guru. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semuanya sahabat generasi muda Indonesia dari Sabang sampai Merauke, di hari bahagia ini, tentunya di Hari Guru ini, berkali-kali udah saya sampaikan sebuah transfer ilmu tidak lepas dari namanya guru. Oleh karena itu, ayo kita emban amanah ilmu tersebut untuk menjadi insan-insan yang cemerlang, insan berkualitas untuk masa depan kita bersama negara yang tercinta Indonesia. Terima kasih.